warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jayadi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sopeng. Kali ini saya bersama dengan Ibu Lela. Beliau adalah wali kelas 4 dari SD Negeri 68 Cangadi 2. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, gitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, jadi hari ini mata pelajaran IPAS ya berdasarkan rancangan pembelajaran saya pada hari ini ada 2 tujuan yang akan saya capai. Yang pertama mengidentifikasi keragaman budaya, kedua mengenai bagaimana menyajikan informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu berdiferensiasi konten, di mana kegiatannya bagaimana mengembangkan pemahaman murid dengan berbagai media atau sumber belajar. Baik, jadi area yang ingin Ibu capai adalah meningkatkan pemahaman murid dengan berbagai media dan sumber belajar, atau bisa dikatakan diferensiasi konten ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana strategi pembelajaran yang dipersiapkan nanti untuk diterapkan di dalam kelas. Untuk strategi yang sudah saya persiapkan yaitu terkait dengan diferensiasi konten ini, saya sudah persiapkan berbagai materi melalui PPT, melalui video yang berkaitan materi dan buku bacaan. Dan untuk model pembelajarannya nanti saya akan coba lakukan dengan diskusi kelompok. Oke, baik. Nanti saya akan lakukan supervisi di kelas Bu, melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, dari hasil percakapan ini saya dapat mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan, model apa yang akan saya terapkan nantinya di dalam kelas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Kita lanjutkan di kegiatan observasi di kelas ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Kita lanjutkan di kegiatan observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada materi, ya kita harus tahu dulu apa saja keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Apa lagi? Ya, senjata tradisional. Ada yang lain?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Eh, Sesuai dengan tahapan supervisi, yakni yang telah kita lakukan, observasi, dan saat ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi, yang mana intinya saya akan mewawancarai Bu Lela terkait dengan apa yang sudah saya amati di kelas pada waktu pembelajaran Bu Lela. Baik Bu Lela, sangat luar biasa ya saat pembelajaran Bu Lela kepada anak-anak. Nah, bagaimana perasaan Ibu Lela saat proses pembelajaran waktu itu? Alhamdulillah perasaannya sangat senang karena tujuan pembelajaran pada waktu itu tercapai dan anak-anak lebih fokus dan antusias dalam menerima pembelajaran. Memang pada saat waktu saya perhatikan anak-anak lebih semangat saat mengikuti pembelajaran Ibu Lela. Nampak juga Ibu Lela memberikan pembelajaran berdiferensiasi konten. Di situ saya perhatikan Ibu Lela sudah menjelaskan materinya kepada anak-anak melalui gambar, menampilkan video. Bahkan pada awal pembelajaran Ibu Lela sempat bagaimana menggali kompetensi awal peserta didik. Di situ Ibu Lela memberikan beberapa pertanyaan awal kepada peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran itu, apakah Ibu Lela sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan alur yang Ibu Lela rencanakan, atau apakah masih ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki? Mungkin Ibu Lela bisa mengutarakan dalam bentuk refleksinya. Dalam pembelajaran ini mungkin mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya laksanakan dalam proses pembelajaran dengan memberikan berbagai materi kepada anak-anak didik dari berbagai media. Namun baru pada CGT ini saya mengerti bahwa pembelajaran yang saya laksanakan itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian adapun di situ yang masih kekurangannya yaitu di dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu sebenarnya berdiferensiasi proses. Yang perlu saya kembangkan di sini yaitu mengenai masih adanya anak-anak yang kurang aktif di dalam kelompok. Oke, baik. Kira-kira mungkin ada sesuatu hal yang bisa dilakukan Ibu Lela untuk meminimalisir apa yang menjadi kekurangan pada saat waktu itu. Jadi mungkin dalam proses selanjutnya saya akan membagi peserta dalam kelompok dalam sedikit bervariasi ya, agar tidak ada lagi kelompok yang dominan dalam melakukan diskusi dalam setiap pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Baik. Nah, terkait dengan kekurangan yang tadi yang Ibu Lela katakan, dan cara mengatasi hal itu, kira-kira apa rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kompetensi? Mungkin rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan terkait dengan meningkatkan keaktifan murid dalam belajar, yaitu salah satunya melakukan mengidentifikasi kemampuan anak didik, seperti membagi setelah mengetahui kemampuan anak didik melalui pertanyaan pemantik yang akan saya lakukan. Di situ setelah mengetahui kemampuannya anak-anak, kita bagi dalam kelompok. Ya, kemudian dibagi kelompok anak-anak yang menguasai pembelajaran dipisah-pisah. Ya, supaya di dalam kelompoknya setiap kelompok itu ada anak yang menguasai materi pembelajaran sehingga anak-anak yang dalam kelompok itu termotivasi untuk belajar. Baik, adakah rencana untuk melibatkan rekan guru atau orang lain dalam mengatasi kekurangan tersebut? Ya, untuk mengidentifikasi kemampuan tersebut, saya melibatkan guru atau wali kelas sebelumnya, yaitu mengadakan wawancara atau terkait murid yang sudah memahami atau yang belum memahami pelajaran.
luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan nanti dapat dilanjutkan dan dilaksanakan secara kontinu. Eh, kita bisa melakukan pembenahan dan melaksanakan proses pembelajaran dari Pancasila. Baik, bolehlah seperti itu percakapan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sukses, luar biasa. Mari kita menjadi guru sukses dan menjadi teladan bagi anak peserta didik kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jaya, terlihat tadi pada saat Pak Jaya melakukan coaching pasca kepada Ibu Nurlela itu sangat luar biasa. Pak Jaya sudah bisa menggali potensi yang ada pada diri Ibu Lela, kemudian bagaimana refleksinya pada saat pembelajaran, hal apa yang sudah baik dan apa yang menjadi kekurangan Ibu Lela. Kemudian saya dengar tadi juga ada rencana tindak lanjut dari Ibu Lela setelah mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan dalam dirinya. Tapi yang perlu mungkin ditambahkan sedikit Bu Nurlela terkait dengan apa komitmennya. Jadi mungkin kita akan membuat komitmen dengan Ibu Nurlela dan ini nanti akan berlanjut, ada kelanjutannya. Mungkin kita ingin menggali kepada Bu Nurlela kapan pelaksanaannya supaya lebih terarah, ada nanti capaian yang dicapai pada saat waktu yang ditentukan. Jadi itu mungkin hanya tambahan Pak Jaya. Jadi mungkin Bu Nurlela bisa nanti mengungkapkan apa komitmennya. Jadi mungkin kalau saya tanya Bu Nurlela, kita buat komitmen kira-kira rencana tindak lanjut itu dilaksanakan kapan Bu Lela? Waktunya? Mungkin setelah pembelajaran ini, Iya. ya, besok selesainya. Oh iya, itu yang kita inginkan supaya ada betul-betul dari rencana tindak lanjut itu ada komitmen dari Bu Lela untuk melaksanakannya. Saya kira itu dan sangat luar biasa tadi proses coaching yang dilakukan Pak Jaya. Terima kasih kepada Bu Lela dalam membersamai CGP hebat ini Pak Jaya untuk bisa menjadi guru yang diimbaskan dari pembelajaran berdiferensiasi dan KSC yang sudah dipelajari dan dipahami oleh Pak Jaya.